Sabdalah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, masalah yang terjadi yang diangkat dalam Injil hari ini berkaitan dengan hal berpuasa atau tidak, yang satu dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi, sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa. Cara pandang Yesus mengajak untuk tidak hanya sekedar melihat puasa dari sisi tidak makan atau tidak minum, dari sisi larangan, dari sisi hukum keagamaan, tetapi Tuhan Yesus mengajak untuk melihat makna yang lebih mendalam dari sekedar itu, dari sekedar tidak boleh, menjadi mengapa orang harus atau melakukan puasa. Puasa, misalnya yang dicontohkan hari ini, tentunya upaya untuk meninggalkan hal-hal yang justru menjauhkan orang untuk bisa dekat dengan Tuhan. Jadi kedekatan dengan Tuhan itulah yang diperjuangkan, bukan masalah makan, tidak makan, atau tidak minum. Dengan banyak hal, cara pandang itulah yang mau disampaikan oleh Yesus. Suatu kebaruan dalam melihat segala sesuatu sampai pada inti yang terdalam. Mengapa harus atau mengapa tidak boleh. Dan tentunya ini juga menjadikan kita juga semakin memperdalam makna dari sebuah hukum, dari sebuah perintah, dari sebuah larangan, atau dari sebuah keharusan. Mengapa saya berbuat itu, mengapa saya melakukan itu, mengapa saya tidak boleh melakukan itu, dan sebagainya.